Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika, mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital Prodi Hukum. Dalam video ini kita akan membahas perkembangan konstitusi Indonesia mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 awal hingga era reformasi dan amandemen. Mari kita lihat perjalanan penting ini dalam 5 periode utama. Yang pertama yaitu periode Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Periode pertama dimulai sehari setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan dasar hukum tertinggi. Pada periode ini Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, namun dalam praktiknya presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar karena kondisi negara masih dalam keadaan darurat. Undang-Undang Dasar 1945 digunakan hingga pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada 27 Desember 1949. Yang kedua yaitu Konstitusi RIS 1949 tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia berubah bentuk menjadi negara federal bernama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Konstitusi RIS mulai berlaku tanggal 27 Desember 1949. Dalam sistem ini, Indonesia tidak lagi berbentuk negara kesatuan, tetapi terdiri dari beberapa negara bagian seperti negara Indonesia Timur dan negara Pasundan. Namun, bentuk negara federal tidak bertahan lama karena banyak pihak menginginkan kembali ke negara kesatuan. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar sementara 1950 dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Konstitusi ini menerapkan sistem pemerintahan parlementer di mana kekuasaan eksekutif berada pada Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai kepala negara. Namun ketidakstabilan kabinet yang sering berganti membuat pemerintahan berjalan kurang efektif. Yang keempat yaitu kembali ke Undang-Undang Dasar 1949, pra-reformasi 1959 sampai 1998. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang menyatakan Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Masa ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan presiden kembali sangat besar. Kemudian, pada era Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 tetap digunakan tanpa perubahan sampai tahun 1998, tetapi dalam praktiknya terjadi sentralisasi kekuasaan, militarisme, dan lemahnya pengawasan terhadap pemerintah. Terakhir yaitu era reformasi atau amandemen Undang-Undang Dasar 1949 sampai sekarang. Setelah lengsernya Presiden Soeharto tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi. Pada periode ini dilakukan 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1949 dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Amandemen ini membawa perubahan besar antara lain yang pertama yaitu pembatasan masa jabatan presiden, yang kedua pemilihan presiden secara langsung, yang ketiga penguatan DPR, yang keempat pembentukan DPD dan Mahkamah Konstitusi, dan yang terakhir jaminan HAM yang lebih kuat. Sejak saat itu hingga sekarang Indonesia tetap menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen sebagai konstitusi negara. Itulah ringkasan perkembangan konstitusi di Indonesia dari 1945 hingga sekarang. Semoga penjelasan ini membantu kalian untuk memahami perjalanan penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Saya Kartika, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang baik dan kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.